Itu ada nggak? Ih, ada. Oke. Oh iya, ini Q-Wave yang serius ya? Aduh, maafkan ya. Aku mah nggak serius, cuman kayak gitu-gitu doang. Ini nggak ada slide-nya ya, karena bukan materi. Terus juga Nisa cuma liatin beberapa foto aja karena malu. Mana Oh, mana ya Nisa? Tuh Nisa yang pakai kerudung coklat di belakang. Oh, itu. Bajunya mah nggak kelihatan. Ini di mana, Iya, ya. Teh? 2014. Mana teh? Di mana? Oh, di mana? Ini teh di villa di ini apa yang daerah Ledeng yang Kampung Gajah itu, Sersan Bajuri bukan sih? Oh, kayaknya. Yang ke Kurang tahu pokoknya daerah situ. dari Kampung Gajah ke dalam lagi, nggak tahu itu juga orang nyeri. Oke. Nah, 1 menit lagi mulai we lah. Ya, Mulai aja. Cak mulai. Cak teh sama teh bakis. MC-nya teh. mau go aja, go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya kita masih bisa berkumpul di hari Minggu yang mendung ini, tapi kita masih dikasih kesempatan ya buat ngumpul. Alhamdulillah. Oke, hari ini seperti yang sudah kita tunggu-tunggu, share-nya dari Teh Nisa tentang apa judulnya, Ikma? Perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah. Oke, ini kayaknya seru banget ya, pasti bakal relate lah insya Allah sama kebanyakan dari kita di sini ya, termasuk saya kayaknya gitu. Oke deh, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan kepada Tenisa. Monggo, Tenisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teteh-teteh solihah, kita semua bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, walau dalam keadaan online, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masya Allah, deg-degan. Sebelum memulai bincang-bincang sharing kita sore ini, sebelumnya Nisa sendiri mau minta maaf dulu nih. Kalau nanti dalam pemilihan katanya ada kekeliruan, kemudian terkesan curhat, kemudian maaf ya suaranya. Kemudian sejujurnya Nisa teh minder ya, ini teh gimana ya, bingung gitu mau sharing tentang apa. Kalau kata Teh Ikmama belum belum mampu menggali potensi diri gitu. Karena lihat Teh Balkis, Teh Ikma, Teh Pus, dan Teh yang lain, Masya Allah keren banget gitu. Kayak kata Nisa, aduh ini mah temen nanti nggak selevel gitu. Nah terus sharing kali ini juga nggak ada materi yang kayak teteh-teteh kemarin, karena memang bukan materi, ini mah Bismillah kita mulai aja ya. Pertama, awal ceritanya itu dari fase SMA. Nisa itu kan belum berhijab, pola pikir masih kayak anak-anak kebanyakan lah gitu. Terus sering kali ya diajakin anak-anak muhis buat ikutan kajian, tapi nggak mau gitu karena kayak nggak nyaman aja ada di lingkungan mereka, terus kayak merasa terkekang dan obrolannya itu terlalu berat gitu waktu itu. Sekalinya pernah sekali gitu gabung ngobrolnya itu surga neraka dengan orang yang belum tahu apa-apa gitu, jadi kayak
kayak mau mati besok dan kayak mau masuk neraka gitu. Jadi berat. Jadi kalau ada yang ngajakin lagi teh nggak mau gitu. Nah, terus tapi kalau hati kecil tuh kalau lihat teman-teman waktu SMA yang pada berhijab, sikapnya alim, itu tuh adem gitu ngelihatnya tuh seneng gitu. Bahkan nggak tahu ya guru matematika itu waktu SMA nyuruh-nyuruh terus berhijab ke kita itu ke kita semua. Nah, terus kan Nisa tuh sering diremed matematika, sering nyamperin tuh si gurunya teh ke ruangannya. Kalau nyamperin juga gitu, nggak jauh dari kayak, ayo Cina, kamu tuh cantik, ayo berhijab, nanti takut kalau di neraka itu nanti rambutnya digantung, gimana-gimana gitu. Iya Bu, aduh belum siap nih, nanti aja gitu. Paling cuman gitu. Terus teman dekat yang ayahnya keturunan Cina asli gitu ya, mualaf gitu. Nah, teman itu berhijab juga waktu kelas 2 gitu kayak kok yang ayahnya mualaf aja berhijab kok sendiri nggak berhijab gitu. Tapi belum siap gitu karena ngerasa diri itu belum pantas gitu. Nah, jadi sebenarnya titik-titik hidayah dari Allah itu sebenarnya mah mungkin udah ada, tapi karena kurang paham jadi diabaikan. Nah, udah aja lewat itu. Nah, kemudian waktu kelas 2 itu tuh ada teman yang kayak autis itulah, pokoknya kayak suka sendiri, suka asik sendiri. Pas karena kasihan gitu disamperin, ternyata dia itu suka Harry Potter yang kayak gitu-gitu. Terus Korea, boy band Jepang kayak gitu. Terus dia tuh suka belajar nulis-nulis bahasa Korea sendiri, terus nyanyi-nyanyi sendiri. Awalnya sih karena kasihan, nggak ada temennya, terusan penasaran apa yang dia kerjain, suka nanya-nanya itu apa, ini apa gitu. Dari situ malah jadi ketularan gitu, jadi terus pinjam kasetnya. Nah dari situ teh suka mulai sama boy band Korea walaupun masih bingung kok orangnya sama-sama gitu. Halo teteh-teteh semua, masih ada? Halo, masih Teh. Ya, Aneh ya ngomong nggak ada orangnya. ngomong sendiri. Sok-sok. Udah gitu tuh, udah ya lewat yang pas SMA, pas masuk kuliah, awal-awal masuk kuliah itu tuh bisa tuh kan waktu SMP SMA tuh aktif kayak di pramuka, paskibra, teater kayak gitu. Kan waktu masuk kuliah tuh suruh ditulisin ya kayak latar belakang ekskul itu kayak gimana. Terus mungkin dari situ teh jadi kayak kepilih jadi ketua angkatan, kepilih jadi ketua angkatan semua jurusan, terus kepilih jadi ketua, bukan maksudnya masuk kandidat gitu. Terus masuk kandidat ketua angkatan yang semua jurusan, terus yang jurusan juga gitu. Tapi di situ teh kayak kok orang-orang tuh kayak nggak suka gitu melihat di satu kan ini orangnya baperan banget ya. Terus ngerasa sedih gitu, udah ngerantau kok kayak ngerasa sedih sendiri gitu pas di Bandung teh. Udah gitu ingat juga almarhum apa karena kan nggak lama meninggal gitu pas masuk kuliah teh. Waktu UN SMA itu apa itu lagi kritis gitu. Terus Nisa tuh dari situ mulai mempertanyakan ke Allah, ya Allah kenapa sih kok serasa hidupnya kayak gini gitu. Perasaan sholat iya, puasa iya, ngaji iya gitu. Emang apalagi yang belum gitu. Kayak tapi sadar gitu kalau Nisa tuh belum nutup aurat gitu. Akhirnya dari situ tuh ya udah Bismillah ya Allah pengen nutup aurat gitu. Pas udah niat itu beberapa hari langsung beli baju panjang, beli kerudung gitu. Walaupun hati kecil mah pas masuk kuliah teh malu gitu, takut nggak cantik gitu, takut dicibir gitu. Terus tapi alhamdulillah masya Allah gitu ya, ternyata responnya dari teman-teman bagus. Terus alhamdulillah pas pakai hijab tuh hati tuh kayak tenang, nyaman gitu. Mungkin nah itu gitu hidayah kedua lagi dari Allah walaupun ya apa sih berkerudung juga belum syar'i, masih pakai jeans, pakai celana panjang, kerudung yang di leher kayak gitu biasa aja gitu. Terus nah nih satu nggak tahu gimana
pokoknya anak-anak LDK di kampus itu kayak orang kayak udah kenal gitu ke Nisa teh, terus pada akrab gitu, padahal Nisa nggak tahu mereka, tapi mereka tuh kayak so akrab gitu ke Nisa dan emang orangnya asik-asik gitu. Terus kayak ngajakin Nisa ikutan itu apa itu teh di kampus ya, ekskul. Hari di kampusnya lupa lagi ekskul teh nama lainnya teh apa ya? Pokoknya KM. ekskul ya UKM. UKM Formais di kampus teh Forum Mahasiswa Islam. Ngajakin Nisa, ayo cenah gabung. Awalnya nggak mau, tapi tiba-tiba suatu waktu sekali aja ikutan kajian. Dari situ teh malah keterusan dan akhirnya gabung. Dan yang bikin betahnya itu teman-teman itu nggak kayak gimana ya, nggak mengekang gitu. Misalkan kamu tuh harus pakai hijab syar'i, kamu tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus ini, harus itu, enggak gitu. Jadi masih kebebasan kita untuk belajar agama bareng-bareng gitu. Itu sih yang bikin jadi bisa tuh nggak ikutan UKM apa-apa gitu, cuman ikutan UKM itu, tapi pengen pengen belajar tentang Korea itu masih ada gitu dan nggak dilarang gitu. Kayaknya mah kan nyari-nyari pengen belajar bahasa Korea di mana nggak nemu-nemu tuh, udah pengen yang gratis kan anak kuliah mah. Cuman pas-pasan lah kalau buat istilahnya buat les kayak gitu kan nggak ada budget gitu. Terus akhirnya nemulah temen dari kelas lain, kata dosennya tuh nawarin dosennya tuh, saya punya teman orang Korea asli. Kalau kalian pengen belajar bahasa Korea, hubungin aja teman saya itu, katanya dia mau ngajarin Korea gratis asalkan serius. Wah, seneng tuh kan, udah lagi pengen-pengennya, terus dapet ini umpan gitu ya, udah aja langsung diambil. Satu langsung kayak bikin pengumuman di semua mading tuh di kampus. Siapa yang suka Korea, ayo kumpul bareng gitu. Kita belajar bahasa Korea bareng gitu. Alhamdulillah nggak lama tuh langsung sekampus tuh banyak banget yang ngerespon. Bahkan yang dari luar kampus pun ikutan. Nah, udah itu tuh nggak lama dari itu ngehubungin lah orang Korea yang itu tuh uh, Sonseng Nim kan guru itu dalam bahasa Korea, itu manggilnya Sam. Nah, belajarlah sama Sam itu, kita tuh sekitar 2 tahun lebih pokoknya. Kita itu banyak dikenalin sama makanan Korea secara gratis ya, soalnya kan dulu mah masih jarang makanan Korea, restoran Korea teh dan emang mahal-mahal. Ya kita mah apa sih mahasiswa yang ini banget lah, minimalis gitu, nggak ada budget buat ke beli-beli makanan kayak gitu. Jadi udah mau belajar bahasa Korea gratis, senang pula kan dikenalin sama makanan Korea, dikasih gitu sama barang-barang Korea, sama kebudayaan Korea gitu. Dan si Sam itu tuh kan udah berkeluarga ya, udah punya istri dan anak 2 gitu. Ya tuh kalau pulang ke Korea tuh suka bawain kita oleh-oleh banyak banget, kita tuh banyak dapet barang-barang dari Korea. Nah, puncak dari kita belajar bahasa Korea itu si Sam ini ngedatengin teman-temannya dari Korea di tahun pertama yang dia bilang relawan gitu. Nah, kalau tahun pertama itu kalau nggak salah ingat itu ada 4 orang perempuan, 1 kakek-kakek sepuh gitu. Nah, acaranya itu di rumah si Sam kayak kita itu kayak ngerayain Imleknya Korea, kalau bahasa Koreanya Solal gitu. Kita semua pakai baju hanbok, terus kayak sebentar. Pakai hanbok, kemudian kayak apa ya, kayak sungkeman gitu ke si sesepuh yang dibawa dari Korea itu. Terus kan dikasih wejangan, dan kita tuh kan itu mah masih eh, awam banget sama bahasa Korea, jadi nggak ngerti banget lah pokoknya sama bahasa Korea teh. Jadi iya iya aja, terus dijelasin sama sistemnya itu artinya apa. Terus kita tuh dikasih angpau, isinya uang Korea, ada receh, ada kertas yang kayak gitu, terus makan-makan kayak gitu.
Nah, kemudian setelah itu tuh nah itu tuh lokasinya kan di rumah si Sam di Kota Baru Parahyangan. Nah, eh, selain itu pun kayak weekend itu kita tuh sering banget main ke sana sekedar ngobrol terus makan makanan Korea gitu. Jadi udah dekat banget kita tuh. Nah, terus pas di tahun kedua, pas di tahun kedua itu ada lagi acara kayak gitu, tapi lebih besar. Nah, ini kayak di background ini, kayak di gambar yang di-share ini. Jadi kan kalau nggak salah itu, kita itu member grup Koreanya itu ada 10 atau 10 orang atau lebih gitu ya, kurang dari 15 orang. Tapi yang di tahun kedua itu kita itu harus ditarget, harus nyampe membernya itu 30. Nanti kita ngadainnya katanya di villa, nginep sekitar 2 hari 3 malam. Dan yang sewa villa ini tuh si Sam-nya ini. Ini Sam-nya ada di paling belakang yang pakai kacamata. Nah, kalau yang di tahun kedua ini relawan yang didatengin lebih banyak, ada 11 orang kalau nggak salah ingat itu. 4 orang laki-laki, 2 laki-laki dewasa, kemudian 2 opah-opah yang kita harapin. Kemudian 7-nya itu perempuan. Nah, isi kegiatannya itu kita tuh kayak masakan Korea, kayak ucing-ucingan gitu, tukar kado, nyanyi-nyanyi lagu tradisional Korea, terus nanti ada persembahan dari kita, bebas tuh mau ngasih persembahan apa. Kalau Nisa waktu itu ya pakai hanbok, terus nari-nari tradisional Korea kayak di kerajaan-kerajaan gitulah pokoknya mah. Terus udah selesai tuh yang misalkan yang hari itu tuh kalau nggak salah yang 2 hari 3 malam di villa itu udah selesai. Terus nanti keliling dong pakai angkot, adanya tuh diajarin pakai naik angkot, kenalin jajanan pinggir jalan, dibagi-bagi kelompok 30 orang tuh, misalkan per 5 orang bawa 2 orang Korea misalnya gitu. Terus ngenalin ini kampus-kampus yang terkenal di Bandung kayak UPI, ITB, ke Pasar Baru. Nah, kalau Nisa itu waktu itu tuh kan yang lain mah ngajakin jajan baksonya teh di bakso bujangan ya, kan itu mah emang istilahnya bersih gitu ya. Jadi si Korea teh pada lahap makannya teh cenah enak gitu. Kayak ini sama malah ngajakinnya teh jajan di bakso yang di pinggiran depan kampus ITB itu yang tempatnya agak ini. Mungkin mereka tuh kayak apa ya, kayak jijik atau gimana tapi nggak enak gitu. Sih sedikit gitu. Nah, terus kan kalau UPI itu teh udah tahu lah kampusnya ada sering ke sana gitu. Uh, jadi nggak tersesat tuh pas yang tersesat itu di ITB Tebalkis. uh, Tersesat di nyampe di apa sih waktu itu teh yang uh, fakultas mesin apa itu nggak nemu jalan keluar pokoknya mah di situ teh. Nah, udah misalkan seharian itu udah selesai, kita kasih ini tuh kasih tukeran kado lagi gitu kayak bebas sih itu mah nggak wajib, kayak misalkan kita pengen ngasih angklung atau ngasih apa sih yang kayak ikat Sunda itu kayak gitu. Nah, udah aja selesai pokoknya puncak dari kekoreaan itu tuh dengan begini-begini gitu sama Koreanya asli, karena kan kalau misalkan kita ngobrol sama Korea asli yang langsung datang dari Korea kan mereka nggak bisa bisa sedikit bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi otomatis kita tuh jadi dipaksa untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari gitu. Kalau sama Sam kan selama belajar kan suka malu-malu jadi keseringannya bahasa Indonesia gitu. Mungkin dari situ pengen uji kemampuan bahasa Korea kita gitu. Nah, udah selesai tuh yang kayak apa ya acara-acara itu tuh. Nah, si Sam sama orang-orang Korea itu
kayak masih pengen nih katanya mengenali budaya Indonesia secara langsung. Katanya siapa nih yang bisa nampung kita home visit gitu ya kalau itu. Jadi tinggal beberapa hari di rumah salah gitu. Tapi karena yang lain nggak bisa dan Nisa bisa waktu itu tuh. Ya udah jadi orang-orang Korea itu datang ke Subang, ke rumah Nisa di Cisalak. Baik tahun pertama atau tahun kedua, mereka itu semuanya nginap di rumah berbaur sama keluarga Nisa gitu, belajar banyak gitu. Dan kalau sama si Sam sama keluarganya itu Nisa dan keluarga, Sam dan keluarga itu udah kayak keluarga banget gitu. Jadi sama mama sering komunikasi kayak gitu aja, pokoknya udah chemistry-nya udah ini banget lah gitu. Nah, terus selain dari itu si Sam juga katanya tuh dia tuh pengen ngasih ini ya, kayak pengen punya anak didik gitu katanya. Selain kita itu pengen punya anak didik, tapi anak SD di mana ya katanya anak SD yang bisa saya didik katanya gitu. Kebetulan waktu itu kan Mama Nisa teh kepala sekolah, jadi punya wewenang gitulah untuk menerima tamu kayak gitu. Terus akhirnya Nisa bilang kalau si Sam ini pengen ngedidik anak-anak SD main bola gitu, terus diterima sama mama tuh. Jadi si Sam itu setiap hari Rabu pagi itu dari Bandung ke Subang, ke Cisalak, cuman ngelatih main bola. Harusnya sih startnya kalau belajar main bola itu dari jam 7 pagi. Tapi kadang dia tuh kerajinan banget gitu. Jam 6 tuh kata mama tuh kadang udah ada di Subang gitu katanya di sana. Ngajarin anak-anak main bola, ngasih banyak perlengkapan bola, kemudian ngasih banyak beasiswa katanya. Bilangnya sih kalau ada bibit-bibit yang bagus, dia pengennya ngebawa anak itu ke Korea buat disekolahin. Ya kita percaya aja gitu. Nah, kemudian terus sambil buka contekan nih teh, takut lupa. Masya Allah ada catatannya teh. Iya teh, soalnya kalau nggak gitu Nisa deg-degan nanti ceritanya kemana-kemana gitu kan itu kan dia. Terus, oh ya, selain belajar bahasa Korea itu, kan kuliah itu gila-gila banget ya sama boy band kayak gitu. Nah, Nisa tuh sempet tuh 2 kali nonton konser Suju. Yang pertama di GBK, yang kedua di Ancol. Kalau yang di GBK itu semuanya, kalau yang di GBK itu berangkat berdua dari Bandung sama temen ke Bekasi. Untungnya teman yang nonton itu tuh aslinya dari Bekasi. Jadi Nisa tuh numpang nginep di Bekasi. Nanti dari Bekasi ke GBK itu sama bapaknya diantar jemput gitu. Alhamdulillahnya teh gitu pas nonton teh nonton Suju kendala pokoknya ya Nisa pernah ngerasain jadi apa ya, jadi fans yang histeris yang gitu ya. Kalau sekarang mah lihat yang kayak gitu ngapain sih, nggak ada kerjaan gitu, padahal Nisa tuh pernah ada di posisi itu gitu. Terus yang kedua itu nonton Suju Super Show berapa lupa lagi di di Ancol. Nah itu berangkat lagi berdua dari Bandung, cuman bermodalkan nge-google doang. Dari Bandung berangkat ke Rambutan, dari Rambutan pakai busway nyampe Ancol berdua tuh. Nyampe itu sore-sore, sedangkan jadwal konser itu setelah maghrib kalau nggak salah. Kita tuh berdesak-desakan di sana tuh nonton. Pokoknya teriak-teriak nggak jelas. Pokoknya kayak orang gila lah kalau sekarang lihat mah. Terus nonton tuh udah pokoknya selesai itu jam 11-an gitu. Pengen pulang sebenarnya. Cuman katanya kan waktu itu udah nggak ada kendaraan dan Ancol itu rawan banget kalau malam-malam, apalagi kan cewek gitu. Akhirnya mah kita teh tidur di pinggiran toko mallnya Ancol. Bentar teh.
tidur di pinggiran toko Mall Ancol tuh, tapi bukan Nisa aja, itu teh banyak banget, soalnya nanya-nanya mereka juga ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ya pokoknya banyak banget lah, dan kita tuh semua pas udah selesai nonton konsernya pada bobo di sana aja gitu, di pinggiran toko gitu. Pas subuh ya, baru kita siap-siap pulang lagi ke Bandung gitu. Itu, ya Allah, dan persiapan untuk nonton konser itu ya, kita sampai hidup hemat banget gitu di kosan gitu, makan seadanya, kayak makan sama kerupuk aja juga nggak apa-apa, yang penting uang bekal dari orang tua itu bisa dipakai buat nonton. Kayak kalau nggak salah ingat tuh bekalnya itu 200 ya dari mama seminggu, terus seluruhnya itu disimpan buat itu buat bekal nonton gitu. Jadi cuma 50.000 sebulan, pokoknya ya sama nasi kecap, nasi kerupuk juga nggak jadi masalah waktu itu teh. Apa ya? Dan waktu itu teh pencapaian yang paling keren banget bisa nonton konser itu, karena kan teman-teman yang lain mah di grup Korea itu kebanyakan belum pada bisa nonton konser karena izin orang tua, karena masalah uang yang nggak bisa kekumpul atau apa gitu. Nah, pokoknya kegilaan-kegilaan itu teh nggak dilarang sama teman-teman UKM di kampus teh, sama formais teh, paling cuma nanyain kenapa sih suka Korea, paling gitu aja gitu. Mungkin kan kalau dilarang-larang juga takutnya misalnya kayak gimana gitu kan, kalau orang lagi fanatik gitu, kalau dilarang jadi gimana gitu, jadi malah ngejauh gitu, kayak orang lagi jatuh cinta buta gitu teh. Nah, sampai di kampus tuh Nisa tuh sama adik tingkat tuh terkenal banget dipanggil Teteh Korea, Teh Ica Korea gitu pokoknya mah. Dan itu teh seneng gue dipanggil kayak gitu teh gitu. Nah, suatu waktu setelah seminggu kemudian acara yang di villa itu, adik tingkat yang ada di foto, dia itu kan orangnya teh pinter ya, rada kreatif gitu. Terus bilang ke Nisa, katanya teman yang ikutan di acara itu, tapi bukan member ya, yang cuman ikutan acara itu tuh, katanya kayak punya indera keenam gitu, dan apa ya, dia itu ngerasain ada yang aneh waktu di villa itu tuh. Bentar. Teh maaf ya, mau nge-share foto yang lain, tapi ini nggak tahu, bentar ya, di post dulu. Oke. Itu nggak jelas ya. Ada teh kelihatan gambarnya. Kelihatan teh. Di zoom aja sih. Sebentar. Yes. Ya Allah. Ini banget ya masa lalu. Nah, terus si teman tuh bilang katanya ada yang aneh dari acara tersebut tuh, kayak ada misi, apalagi acara yang malam Jumat itu kan kita itu
2 hari 3 malam itu terakhirnya tuh hari Jumat ya. Malam Jumatnya itu si villa tuh semua lampunya tuh dimatiin. Tahu-tahu udah dihiasin lilin gini gitu. Nah, kata temennya temen yang punya indera keenam itu katanya itu tuh kayak apa sih? Aneh aja itu yang lilin-lilin kayak gitu tuh. Nah, adik tingkat itu tuh yang pinter itu tuh dia tuh nyari-nyari tahu itu tuh apa sih artinya gitu. Ternyata kayak persembahan buat Yesus gitu. Kan kaget ya. Terus akhirnya masih nggak percaya tuh. Terus akhirnya si oni-oni, opa-opa tuh sama si adik tingkat itu tuh dicari tahu semuanya di Facebook, dilacak lah pokoknya gitu. Ternyata mereka itu memang di Facebook itu saling berteman dan ada satu foto mereka barengan dan sesepuh yang dibawa ke sini yang kita sungkem itu mereka tuh kayak ketua apa ya kayak ketua komunitas itu di gereja. Wah kaget dari situ shock banget lah pokoknya. Wah ternyata mereka itu nggak apa ya nggak murni gitu mau ngajarin kita bahasa Korea tuh ada kepengen gitu wah berarti ini mah misionaris gitu. Nah tapi kan kita teh masih bingung gitu masih tuh gimana ya cara nanya ke si Samnya itu terus pokoknya di situ tuh benar-benar posisi bingung lah terus akhirnya kita tuh cari tahu juga lah si Sam itu siapa gitu karena memang sebenarnya uh, gimana sih? Kok nggak nge-share? Teh fotonya ganti belum ya? Udah teh. Udah ya? Mm-mm. Kirain tuh belum. Udah. Kalau sinyalnya bagus, Masya Allah. Lancar. Mein Vater schwimmt sehr gut. Itu fotonya di teteh yang mana ya? Mana sih Yang ini? banyak kan, kayaknya di sekolah ya ini ya. Yang Oh latar iya, Uh-uh. oh iya itu. Nah ya teh. Nah itu si Sam ada ya yang paling ujung pakai kacamata itu. Nah dia tuh emang dari awal tuh waktu kenalan sama kita tuh agak tertutup orangnya. Di Zoom aja teh. Kepo banget ya. Kenapa? Zoom sendiri tuh, di HP mah bisa. Atau udah, aku nggak di HP nih. Liburan. Oh, udahlah. Oke. Teteh nanti dikirim di grup ya. Aduh maafkan ya kegaptekan Nisa. Nah pokoknya tuh dia tuh dari awal tuh kan tertutup banget katanya tuh nggak pernah mau difoto pernah nah ini nih dia tuh mau difoto sekali-kali doang tapi kita tuh harus janji nggak boleh tuh ngeposting foto dia ke Facebook atau ke media sosial yang lain gitu terus dia tuh nggak apa sayang bentar ya dia tuh cuman ngasih itu Pak aja nggak ngasih tahu nama ujungnya itu apa kan Pak cuma marga doang gitu dia juga punya perusahaan tapi nggak ngasih tahu nama perusahaannya apa jadi kayak sama privasinya gitu sedangkan asa beda gitu sama Korea pada umumnya gitu kita juga dari awal tuh agak curiga tapi ya selalu husnuzon aja gitu nah pas kejadian yang curiga itu adik tingkat itu dia tuh nanyain lah ke komplek rumahnya itu ada nggak nih namanya Pak Mincul akhir-akhirnya dia ngasih tahu kalau dia itu namanya Pak Mincul terus kata satpamnya itu nggak ada kok nggak ada namanya Pak Mincul di sini
tapi di sini kok rumahnya alamatnya ini, dia orang Korea asli gini. Terus akhirnya bukan Pak Minchul katanya, itu namanya Pak Siwon. Terus kaget kan kita juga, lah kok ada apa gitu, ini makin jadi nambah penasaran kita. Ternyata si adik tingkat itu berperilaku sebagai detektif ya, dia tuh pokoknya googling banyak banget gitu sampai si buktinya itu dia printin gitu. Terus pas dicari tahu, Pak Siwon itu adalah misionaris ke Medan tahun 2008-nya ke Medan, tapi malah ke Bandung gitu. Udah deh dari situ teh langsung kita teh udah di atas awan gitu, tiba-tiba digejretkan ke bawah langsung. Pokoknya mah lemes banget gitu, takut, lemes, dan ya udah bingung gitu mau ngapain lagi gitu. Akhirnya dari situ nih satu nggak nggak pernah SMS-nya nggak pernah dibales, teleponnya nggak pernah diangkat. Terus Nisa tuh kumpulin teman-teman, bilang itu semua, terus akhirnya semua barang-barang yang dia kasih tuh dikumpulin lah sama Nisa itu, terus waktu itu tuh disumbangin ya, dikasihin ke, nggak tahu ke siapa sih, yang nyalurinnya mah bukan Nisa, cuma dikumpulin, termasuk dari pertemuan di villa itu kan kita itu dapat sertifikat ya, nggak tahu sertifikat apa sampai sekarang juga nggak ngerti. Dari sungkeman itu tuh kita dapat sertifikat masing-masing, ada nama kitanya sama sertifikatnya, pokoknya sama sama uang Koreanya. Udah dari situ teh sama Nisa teh dilarang teman-teman semua, jangan ada yang menghubungin dia, jangan ada yang kalau dia ngehubungin, misalkan ada yang punya nomornya gitu, jangan sampai berkomunikasi sama dia, takutnya kita jadi korban. Nisa kan ngerasa bersalah banget ya, soalnya kan Nisa teh ketua komunitasnya gitu. Kalau mereka kenapa, kalau kita jadi sampai dikristenkan, dimurtadkan, otomatis kan Nisa yang paling bertanggung jawab ya. Kita udah pokoknya kita mah sekarang mah belajar bahasa Korea kita aja sendiri, nggak usah pakai guru gitu, kayak gitu. Nah, saking traumanya juga dari situ teh, sempat beberapa bulan nggak buka laptop untuk nonton drakor, untuk lihat idola kita, untuk dengerin musik K-pop tuh enggak. Kalau Nisa sendiri ya, kalau yang lainnya mah mungkin masih gitu. Kalau Nisa sendiri enggak gitu. Pas udah beberapa bulan agak sembuh dari kagetnya itu, mulai lagi gitu. Karena memang Nisa tuh pengen belajar bahasa Korea itu pengen ke Korea gitu. Dan itu teh emang berdampak pada semangat belajar Nisa kuliah gitu. Kan kuliah teh sebenarnya mah Nisa teh bukan benar-benar pengen, kan itu teh sekolah ekonomi ya, ekuitas teh. Kan Nisa teh paling gak suka ya hitung-hitungan ekonomi kayak gitu tuh, paling gak suka. Nisa sukanya yang teori-teori kayak gitu. Karena waktu itu teh yang tes itu ke universitas gak keterima, daripada kata mama teh nggak kuliah setahun terus stres bosen gitu ya di rumah, mending udah kuliah aja ke sana. Mama pengen anak mama katanya jadi kerja di bank gitu kan, emang ekuitas punya bank BJB ya. Ya udah ngikutin aja. Ya dasar itu aja gitu ya, orangnya tuh nggak pernah cari tahu sebelumnya apa gimana sesuatu yang mau dijalanin teh gitu. Ternyata ekuitasnya sekolah ekonomi, aduh sekolah teh liar gitu, banyak ada matematika bisnis, matematika ekonomi, ada statistika. Ya Allah, dari SMA gitu pengen ngejauhin yang gini, malah kejeblos yang gini. Nah, Korea itu bikin semangat gitu, jadi semangat pengen cepet-cepet lulus gitu, yang harusnya bisa beres kuliah 4 tahun cuman 3 tahun setengah, karena pengen cepet-cepet ke Korea ngelanjutin lagi kuliah. Terus kalau misalkan nemu kesulitan nih, mata kuliah ini nggak bisa nih, misalkan makroekonomi, mikroekonomi, aduh udahlah pesimis gitu. Dan nonton drakor yang tentang sekolah, tentang semangat belajar kayak gitu, semangat lagi gitu. Alhamdulillah dari situnya mah jadi semangat lah belajar, terus memang nggak pacaran juga karena memang fokus gitu. Terus kayak gitu, alhamdulillah
Terus tapi tapi pas udah lulus kuliah, pulang nih ke Subang, udah nggak ketemu teman-teman se-Korea-Koreaan, terus kan akses internet juga masih agak susah waktu itu untuk mengakses video-video Korea gitu, jadi paling cuma baca-baca berita-berita Hallyu gitu doang. Terus akhirnya ya makin berkurang fanatisme, terus paling muter-muter yang udah lama aja gitu. Nah terus Nisa tapi masih serius tuh belajar bahasa Korea tuh karena pengen ikutan beasiswa kuliah ke Korea yang dari kedutaan itu, udah siap ikutan TOEFL-nya Korea, tapi sama mama nggak boleh wae. Pokoknya kalau sampai berangkat kata mama teh, oh nggak di aku anak mama cina. Padahal udah bikin paspor. Terus akhirnya mah ya udahlah nurut aja gitu. Nah dan kebetulan ada temen ngasih lowongan di perusahaan di pabrik Korea di Subang. Dia udah lebih dulu masuk. Katanya, enak perusahaannya gini. Dan seneng lah kan, pengen banget tuh masuk di perusahaan Korea. Kayaknya ya udah gitu ngelamar aja dan keterima gitu. Alhamdulillah kerja ya walaupun sebenarnya agak gengsi ya dulu teh masuk pabrik gitu, tapi ternyata ada Aristap mah kayak di kantoran gimana gitu, enak, terus banyak Koreanya awal-awal kayak gitu. Tapi pas kesini geningan Korea yang asli teh enggak apa sih kehidupan Korea yang asli, terus orang Koreanya asli teh geningan gak seindah drama Korea gitu. Apa ya, mereka teh ya ada yang galak, ya yang baik ada, yang galak ada, ya asam manis pahit segala lah pokoknya di situ ngerasain, jadi tahu seluk beluk tentang orang-orang Korea teh kayak gitu. Wah ternyata gini ya gitu, nggak kayak drama banget gitu kehidupan mereka tuh. Dari situ tuh kemudian, nah karena sibuk kerja juga waktu itu teh mulai berkurang tuh nonton drakor teh. Masih suka sesekali tapi mulai berkurang. Terus waktu itu teh kayak mulai mencari jati diri, kayak haus gitu, kayak pengen hijrah tapi gimana gitu ya, nggak ada apa ya, nggak ada temen, bingung, pokoknya banyak bingung lah gitu. Terus akhirnya sempet tuh ikutan SSG, kalau nggak salah teh angkatan 30 ya, diajakin teman. Baru juga pertemuan pertama, pertemuan kesananya teh nggak dilanjut lagi, ya dihasil teh sama teman-teman teh cina. Ngapain ikutan kayak gitu, disiksa tahu cina. Nanti kamu kan di sini kerjanya sampai hari Sabtu, capek, belum ke sana ke Bandung, nggak akan keburu gini ya. Namanya juga nggak tahu apa sih, iman juga masih segitu-gitunya gitu. Kayaknya teh enggak aja nggak ikutan SSG, nggak dilanjut gitu. Dan nyeselnya sekarang. Nah, terus tapi keinginan pengen lebih baik tuh ada gitu. Nah, alhamdulillahnya ada tuh adik kelas waktu SMA ngelamar ke situ di departemen Nisa dan keterima. Pas ngeliat shock banget gitu, dia tuh ternyata berubah 180 derajat. Dulu yang sama kayak Nisa masih jahiliyah kayak gitu, sekarang dia udah berhijab syar'i, terus alim banget, ya Allah gitu. Di situ teh adem gitu. Terus dari situ teh makin kuat keinginan untuk hijrah itu. Ngedeketin dia, terus sama dia terus udah pengen berubah kayak. Alhamdulillah lah sama dia tuh diajakin Riko gitu. Nah dari Riko itu banyak belajar tentang agama gitu sedikit-sedikit. Terus lihat lingkungan yang di Riko lain gitu, bajunya kayak gitu, Nisa nggak kayak gitu, terus mulai ngikutin, menutup aurat satu persatu, kayak ternyata kaki itu aurat pakai kaos kaki. Misalkan tangan itu harus pakai manset biar nggak kelihatan juga gitu kalau baju ketarik kayak gitu. Alhamdulillah ternyata
hidayah Allah itu datang berkali-kali gitu. Nggak sampai gitu. Terus dari lingkungan itu tuh kemudian kenalah ke komunitas Odoj. Nah, dari situlah benar-benar mantap untuk berhijrah. Sebentar ya. Ini Umi lagi ngobrol nih sama Amah-amah Solihah. Nanti tadi yang tadi di Pawas. Nah, makin mantap tuh dan alhamdulillah punya murobi, punya guru yang selalu ngingetin, selalu ngebimbing gitu. Jadinya tuh kalau misalnya lagi down suka diingetin, nggak tahu dikasih tahu gitu. Udah paling kayak gitu aja gitu. Sharing dari Nisa tentang Korea itu. Ya, alhamdulillah kesimpulannya itu jadi ternyata hidayah Allah itu datang berkali-kali gitu, nggak cuma sekali dua kali, tapi kadang kita yang nggak peka atau nggak mau ngambil hidayah itu. Sebentar sayang, sebentar lagi ya. Nah kemudian dan yang bikin hidayah mahal itu tuh ternyata perjuangan dan pengorbanan kita sendiri, meninggalkan masa-masa kelam gitu. Ya walaupun sekarang ceritanya udah hijrah, tapi tetap bisa juga masih jauh lah kalau sama teteh-teteh semua mah gitu. Yang sekarang harus tugas lainnya adalah istiqomah, mengupgrade diri serta ilmu gitu. Apa sayang pengen apa? Iya nanti nonton ya. Ini Umi lagi ngobrol sama Ama-ama, nanti dibuka videonya Gira. Nah sekarang tuh Abi ini pengen nonton video tuh sama Abi nontonnya. Nah sekarang tuh nyeselnya kayak kenapa sih nggak dari dulu sadar gitu. Pengen banget pesantren, ngafalin Quran, tapi sekarang mah kan udah banyak tantangannya, hambatannya gitu. Jadi kayak tapi yang nggak bisa nyerah gitu juga, harus tetap berjuang. Cuman yang tantangannya itu yang sekarang mah banyak gitu. Sekarang tuh kayak suka ngiri gitu misalkan ngirinya tuh ngiri karena kenapa sih Nisa nggak bisa, orang lain bisa, kayak ya Allah lihat Balkis dulu kan waktu pertama kenal SLF itu yang paling deket akhwatnya kan Teh Balkis gitu ya. Orangnya keren banget, solihah gitu, terus pinter, terus gini itu teh obrolin ya ke suami teh, tuh kok bisa ya ada orang kayak gitu, pengen tuh kayak Teh Balkis gini. Sekarang lihat Teh Ikma, aduh Teh ya Allah keren banget gitu, bisa nggak ya kayak gitu. Terus lihat Teh Pus dan teteh-teteh yang lain, aduh gitu. Tapi ya apa sih, alhamdulillah sih jadinya lihat teteh-teteh semua teh jadi motivasi, walaupun ya kadang iman kan naik turun, banyak futurnya belajar teh gitu teteh-teteh. Mangga sudah selesai diserahkan kepada moderator. Bukan komentar atau apa yang mau di-sharingkan. Halo. Halo. Oke, terima kasih sudah sharing Teh Nisa. Ada yang mau nanya? Ini apa ya? Tadi dengarnya tuh